naon Ini di video. Alpik abi tanggal waler insyaallah soalnya tos jelasnya wah malah ke mana-mana pokoknya hoyong sadayana 5 juta tadi sisanya 5 juta apabila yang ini diterima 5 juta tos Kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan media Jejak Kasus. Kali ini kami kedatangan Pak Haji Nur Hidayat. Dari mana Pak? Dari Rimbayan Jalan Saluyuk C15 nomor 487. Nah, maksud Bapak kesini mau melaporkan apa Pak? Melaporkan karena saya punya janji sama Tati dan Agus. Jadi atau Pak? Bu Tati. Dari mana? Dari Jalan Sederhana Sukaja. Di nomor? Bisa alamatnya dijelasin? Alamatnya sebelum jelas ya. Oh gitu. Ya boleh nanti kita cari ya. Dari Pak Agus? Dari Pak Agus, perjanjian ada pernyataan tertulis. Kasusnya seperti apa Pak itu Pak? Bisa dijelaskan dari awalnya? Soal sertifikat. Bapak punya sertifikat. Sertifikat. Nah, terus? Sertifikat itu nama M. Nurdin mau diganti Nur Hidayat, penetapan Nur Hidayat Carto. Maksudnya sertifikat namanya M. Nurdin M. Nurdin. mau diganti Nur Hidayat. Karena Bapak KTP-nya Nur Hidayat. Nur Hidayat. Jadi barangnya tetap punya Bapak, ya, tetapi ada perbedaan nama, gitu, ya, itu disingkat, ya, dikasih sertifikat disingkat. Terus Bapak kemana Bapak minta tolong Pak? Kai Bu Tati. Bu Tati sebagai apa dia Pak? Calok. Nah, awalnya Bapak ketemu dengan Bu Tati. Iya. Nah, Bapak yang nyari atau Bu Tati yang datang? Awalnya keteleponan. Bapak tahu dari mana? Dia bicara duluan, bilang duluan bahwa saya bisa membantu. Ya. M. Nurdin diganti Nur Hidayat. Ya. Padahal kan itu juga orangnya. Ya. Nah, setelah begitu janji dia awalnya 3 bulan bakal terbit. Mau digimanain katanya Pak? Perubahannya seperti apa? Perubahannya jadi ganti nama Nur Hidayat Carto. Yang tadinya M. Nurdin mau diganti Nur Hidayat Carto. Ya. Itu sudah sesuai KK dan KTP. Ya. Itu disesuaikan. Nah, janji-janji dia sampai ke sini udah 1 tahun lebih. Dia bikin pernyataan bahwa jika bulan Oktober akhir tidak selesai, Oktober 2022 Pak. tahun 2022 bila mana tidak selesai, saya akan siap mengembalikan KTP serta uang tersebut. Pak, awalnya biaya harus berapa Pak itu Pak? Diminta oleh dia. Pertama 500 Agus dengan alasan untuk bensin. Ya. Keesok hariannya minta lagi 4,5. 450. 4,5 juta. Oh, 4,5 juta. Berarti jadi 5 juta. Iya, jadi 5 juta jumlahnya. Nah, Keesok hariannya mungkin ada beberapa hari minta 19,5 juta. Katanya itu untuk apa katanya? Itu untuk pembiayaan, karena dia itu memanipulasi, jadi seolah-olah M. Nurdin menjual ke Nur Hidayat Carto, jadi pajak jual beli sama AJB itu ditanggung sama kita, sama Bapak. Jadi pintar dia ya. Nyari duitnya dimanipulasi. Manipulasinya seperti itu. Gitu. Makanya pembiayaan
pembayaran kan membengkak begitu. Ya. Mungkin seharusnya nggak segitu, tapi atas olah dia, atas kelakuan dia yang membuat seolah-olah ada jual beli antara dua orang. Jadi dianggapnya orang lain gitu Orang ya. lain dia. Bahkan dia juga kemarin udah proses kayak pengaktifan nama M. Nurdin, Disduk, terus supaya ibaratnya aktif dua-duanya KTP-nya gitu. Dia udah pergi ke Disduk, tapi dari situ pun ada biaya lagi sebenarnya. Minta lagi. Pas kakak ya Pak ya? Berapa itu? Jadi setiap langkah minta duit. Iya. Oh, jadi dia dicari yang mungkin itunya apa proyeknya gitu ya. Iya. Tambah ini gitu. Iya. Bahkan kemarin aja waktu penetapan nama dia sudah minta lagi. Cuma saya bilang itu gampang, nanti dulu kalau setelah sertifikat sudah dipegang sama saya, itu nanti saya bisa dibicarakan, itu belum dikasih. Pak, ada janji awal nggak? Ini biayanya berapa? Janji awal kan 5 juta. Kalau nggak saya sekitar 5 juta pertama sih. Enggak, janjinya gini Pak. Jadi mungkin kalau janji awal Pak ini sampai selesai 20 juta umpama ya, tetapi pembayaran sekian gitu ya. Tapi ini Bapak punya janji nggak Pak? Janji awal berapa jumlahnya itu? Oh, kalau Sampai selesai? nggak ada. Jadi cuma estimasi doang Pak paling. Jadi ya estimasinya berapa? Kisaran paling 5 juta. 5 juta. Pertama, iya. Nah, tapi sekarang terus Membengkak. awalnya nggak tahu bahwa mau dibalik namakan seperti itu. Dari pihak mana saya? Ya, Udah tahu. Tahu emang. enggak, memang dari awal tahunya Iya. bahwa caranya mau seperti ini. Iya tahu itu kalau itu. Oh, jadi kita nggak tahu Nggak apa-apa tahu masalah apa-apa. ini. Kita jawabnya pasrah aja udah. Pasrah ngurus. gitu. Tetapi setelah dilakukan dia mempunyai itu solusi. Iya. Ya. Seperti itu. Jadi M. Nurdin menjual ke Nur Hidayat seolah-olah. Ya padahal ini terang-terangan aja ngapain kita harus itu. Iya. Kita tinggal perubahan nama aja. Ya. Iya. Itu Tidak kecuali bisa kalau ada. saya sidang peradilan aja gitu kan. Kalau seandainya memang niat benar ya. Betul. Nah, tetapi Pak, kalau dilihat jumlahnya Pak, ya, sudah berapa deh? Sekarang yang pertama itu 500 ribu untuk Ya. bensin. Yang esok harinya 5 juta. 4 juta. 5 juta Pak, kan transfer langsung ke Pak Agus. Oh. 5 juta. Berarti 5,5. 5,5 ya. Terus keesokan harinya nggak lama kemudian dia minta yang 19 juta setengah. Mintanya 20. Tapi karena di dia udah ada 500 ribu, minta 19 juta 500. Berarti sekarang udah 25. Sudah 25. Nah, terus 25 tambahan. Terus kemarin itu yang kan kebenaran ini Bapak kemarin kan buat kakak baru karena kakaknya kan ada coretan karena udah pindah kakak. Nah itu tuh dia kata dia jadi alasan. Terus ada biaya lagi 5 juta buat ini nih yang ini mana? Oh yang ini nih. ya, Untuk berkas yang ini biaya 5 juta itu pun Ini ada untuk berkas ini, berkasnya. 5 5 juta juta. untuk membuat KTP. Iya, alasannya ke Disduk katanya. Itu, oke. Terus setelah itu Ada lagi. ada lagi yang ini. Yang ini itu buat KPP validasi KTP online sekitar 1.150.000. Wah, ini disduk lah. Ini ada permainan ini, disduk harus tahu nih ya. Ini ada permainan untuk KK, ini untuk KTP online. Iya. Nah, ini udah dilakukan seperti ini. Jangan sampai disduk sendiri bisa ke bawah-bawah ini masalahnya ya. Kemudian ini ada pembayaran, memang benar ini pembayaran. Iya, itu. Atau memang bohong-bohongan ini? Aslinya ada nggak? Hasil yang ini. Ya. Kita terimanya kayak gini, Pak. Terimanya gitu. Terimanya kita kayak gini dari sana. Ini tinggal pembuktian aja ya. Nah, jadi jumlahnya seluruhnya berapa tuh? Sekitar kurang lebih 32,5. 30,5. 32,5, Pak. 32,5. 32,5. 32,5.
32,5 ya. 32,5 ya. Itu dari mulai 5 juta ya. Dari mulai 500 itu. 500, setelah 500 itu yang uang 500 itu katanya untuk bensin. Ya. Keesok hariannya minta 4,5. Nah, jadi 5 juta. Nah, jumlahnya. Bukan 5 juta tadi kasih Nah. 5 juta. Waktu transfer 19 juta ada lagi. Waktu pertama ketemu sama Agus sama Tati minta 500. Ya. Keesok hariannya minta lagi 4,5 dari rekening Bapak. Pak, ini semuanya pakai kwitansi atau memang ada yang transfer? Ada Transfer ada, yang tarik tunai ada Pak. Kalau yang tarik tunai 19.500.000 tarik tunai Pak, karena alasan limit pakai kwitansi. Ya. enggak ya Pak. Oh gitu. Jadi yang ada berapa? Yang ada cuma itu Pak. Tapi yang 19.500.000 ada nggak Pak di rumah? Kayaknya mah ada, cuma kita tadi cari belum ketemu. Oke, ya. Jadi Ya, Assalamualaikum Aopik. Artos nu katampi pertama di BPN Bapak nyangakeun 5 juta. Nya 5 juta Pak. Ada sana 500 nya Pak. Teras Opik ngatransfer anu terang tadi ditampi ku Pak Agus waktu aya foto BJB nya ka kantor pajak 18,5 juta, tapi Bapak ngangkat 20 nya Pak nya. Nah, itu. Terus nu ayeuna tadi nyungkeun 5 juta. Nah, terakhir lagi di mana untuk barter sertifikat dikasihkan sampai pengecekan Bapak Hoyongna barter dengan kekurangannya yang 5 juta atau sakit. nah, Pak, setelah itu apa alasannya? Yang biasa didatang ke Bapak itu alasannya apa saja, Pak? Alasannya mulai kemarin Ya. waktu ngasih itu ini sudah selesai, Pak Nur ini sudah selesai, udah ada surat puasa. Nah, bahkan dia bicara mau diambil sama Pak Nur atau sama saya, ya itu Tati aja sekalian, gitu bilang. Nah, setelah begitu akhirnya ngasih surat kuasa bahwa sertifikat itu akan terbit tanggal 8 November. Iya, November. kemarin. November tanggal 8 November, tapi ternyata kemarin ada alasan lagi. Yang berdalih, jadi Bahkan dibatalkan dari pihak BPN minta validasi ulang katanya. saya minta resi aja udah beberapa kali, dia tidak bisa ngasih resi itu. Pembuktian bahwa berkas ini sudah masuk ke BPN kan harus ada resi SPS. Ini tidak bisa. Alasannya nggak tahu, banyak alasan. Pak, ini awalnya memang yang menerima Pak Agus atau langsung berdua atau memang satu orang dulu? Langsung berdua. Waktu ngasih uang mah satu saat tapi. Kan kita prosesnya langsung bertiga, maksudnya dengan kedua pihak itu Pak. Oh iya. Bu Tati, Pak Agus ada, kita kan ke BPN 4 orang. Bapak, saya, Bapak Tati sama Waktu awalnya seperti itu. Pernah ke BPN, Pak? Pernah. Dengan siapa ketemu? Sama Tati dan Agus. Enggak, di sana. Di Kalau ke Jakarta. dalam nggak bisa Pak, soalnya harus ini vaksin, harus swab. Dulu masih swab. Nah, Jadi terus kita di luar. di luar, terus ketemu siapa? Ada ketemu dengan petugas sana? Kalau orang BPN kita nggak ketemu. Nggak ketemu. Kita ketemunya sama Bu Tati sama Pak Agus doang. Di situ mereka yang ngurus. Benar ada yang diurus. Ya, jangan-jangan ketemunya hanya di BPN aja itu. Iya, saya di BPN aja. Hmm. Lantas si sertifikat itu pada saat itu saya lihat itu langsung dimasukin ke kantong si Agus, lalu sambil berjalan. Di Belakang. belakang saya pulang, dia pakai motor langsung keluar. Dia katanya mau ngurus itu mau ke distrik atau mau kemana itu kan? Saya kurang paham. Pengennya itu tahunnya selesai. Nah, gini Pak, Bapak kan ada nggak 5 kali atau 6 kali Bapak itu dijanjikan Pak? Oh ada, Lebih. mungkin bisa lebih. Tuh. Bisa lebih. Kemarin waktu saya dijanjikan
Oktober akhir, bila mana Oktober itu tidak selesai, ya seperti itu bisa diambil begitu juga. Pak, ini Bapak dia datang ke Bapak ya, atau laporan ke Bapak, atau seandainya laporan dia itu kalau seandainya mau minta duit dengan alasan laporan ini ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Itu. Jadi kalau untuk melaporkan setiap itu nggak ada Pak. Enggak ada. Jadi maksudnya mulai semacam kemarin ini Pak Nur ini sudah dari penetapan nama keadilan sudah selesai. Nah sekarang sertifikat sudah ada di BPN. Nah setelah begitu mana tanda buktinya sudah masuk ke BPN, resi atau SPS-nya dia tidak bisa membuktikan. Nah saya bilang mana bisa keluar sertifikat, resi aja kok belum bisa keluar. Nah ini bilang nggak balik namanya, itu kan balik nama kalau itu kan tidak di kecamatan ya, itu kan di notaris ya. Nyebutkan nggak di notaris di mana? Notaris itu di Jalan Subang. Jalan Subang. Notarisnya. Jalan Subang Antapani. Pak Hadi. Pak Hadi aja. Pak Hadi. Nah, nomor kalau nggak salah nomor 37. Jalan Subang. Jalan Subang Antapani. Bapak udah ke sana belum? Udah. Ketemu dengan notarisnya? Nah, pada saat itu saya ke situ, itu kantornya tutup. Nah, saya telepon lagi ke Tati. Bu Tati, ini kalau notarisnya tutup, Ibu Hadi. Perempuan. Ibu Hadi Suharti. Ya. Perempuan. Oh iya, itu kadang-kadang di rumahnya. Gitu. Kalau ada telepon nggak aktif, gitu. Ya. Nah, ini udah agak sedikit terbuka Pak ya. Jadi ini kan ke notaris. Ya, sedangkan notaris itu harus ketemu Pak, ya. Walaupun seandainya memang bohong-bohongan itu pasti harus ketemu tuh, ya. Antara Bapak gitu dengan Pak Nur Hidayat dengan itu tuh. Notaris itu nggak berani dia memberikan itu kalau seandainya tidak ketemu dengan itu, ya. Kecuali Bapak dibuatkan kwitansi, mungkin ya Bapak dibuatkan kwitansi, tetapi paling tidak ya walaupun ini Bapak bawa kwitansi ke sana, paling tidak Bapak yang dibawa ke itu, baru benar itu ke notaris. Sampai sekarang Bapak belum ketemu dengan notaris? Belum. Jauh ya. Belum. Jadi kan pada prinsipnya Pak, itu harus ketemu antara Pak ini dengan ini. Ya kalau seandainya saya yang jual, Bapak yang beli, saya harus datang ke itu. Nah kalau seandainya bohong-bohongan nggak tahu gimana itunya, paling tidak pakai kwitansi dia mungkin ya, pakai kwitansi. Tapi Bapak harus ada. Bapak sebagai pembelinya harus ada. Nah kalau seandainya sekarang Bapak aja belum pernah ke sana ketemu, tidak ketemu, ya gimana selesainya Pak? Tetapi biaya kan udah tersandung kan itu. Udah. Itu jadi notaris siapa? Hadi Suharti. Saya akan buktikan dari notaris, benar tidak? Ya. Saya akan buktikan nanti dengan BPN, benar enggak? Saya akan buktikan dengan ini. Ini, waduh. Ini udah merusak nama baik ini semua nih Pak. Udah merusak nama baiknya Disdukcapil, ya. Udah merusak nama baiknya BPN. Inilah pekerjaan mafia gini Pak. Ya. Nah, jadi sekarang yang terakhir gimana Pak sekarang Pak? Ya terakhir katanya Pak Agus sama Ibu Tati itu mau ke Bandung. Ya. Ke tempatnya Pak Nur Hidayat. Ya itu mau di sana ya mau diperjanjian lagi, menjelaskan lagi bahwa ini dan dia udah menjanjikan tanggal 17 November itu yakin keluar. Tapi kalau tadi yang pasti benar mah pokoknya akhir tahun udah mengatakan seperti itu. Gitu. Tetapi gini Pak, walaupun seandainya ini jadi Pak,
ini sangat membahayakan bagi Bapak karena perjalanannya salah. Kan gitu ya. Ya. Perjalanan salah ini gitu ya. Jadi kalau memang benar, tetapi kalau itu saya sama sekali tidak mengerti karena yang bisa ini tidak bisa langsung BPN Pak, itu harus ke notaris atau camat lah paling tidak ya, yang itu sebagai itu. Nah ini tidak, ini jadi Bapak ke notaris hanya sebatas mungkin dilihat ini notarisnya lagi nggak ada, Bapak dibawa kan gitu ya. Nah terus ke BPN, datang ke BPN hanya ke itunya aja, lalu di luar kan gitu Pak. Itu kan karena urusannya di BPN, terus Bapak dibawa nggak untuk ke Disduk lagi? Enggak. Ya. Karena saya mempercayakan penuh, tahunya selesai, ya itu statis. Nah sekarang terakhir Pak ya, Bapak pengennya seperti apa? Saya pengennya itu sertifikat selesai, ya sudah itu. Ya. Itu. Tapi kalau seandainya hari ini, ya kan ini janji kan hari ini ya. Mau datang dari Bandung. Kalau seandainya hari ini tidak ada atau tidak ada kabar itu ya, ini seperti apa Pak? Kalau misalnya hari ini Pak Agus sama Ibu Tati tidak datang ke Riau Bandung ke tempat Nur Hidayat, saya pengennya itu Bapak ini ke Pak Agus ke sana. Ya. Alamatnya di Pagarsi, Jalan Maria. Maksudnya gini Pak, Bapak itu berarti kan pengen pengembalian, kalau tidak sertifikat berarti pengembalian uang gitu ya? Ya, sama Ya sertifikat. gitu. Ya. Tapi kalau seandainya kedua-duanya tidak, ya kan gitu ya. Ya. Nah mau tidak mau ini Ya. harus bertanggung jawab secara hukum. Ya. Kalau seandainya benar-benar penipuan, karena tidak dilaporkan oleh kita juga pasti dilaporkan oleh Disduk Capil. Terus tidak dilaporkan juga pasti dilaporkan oleh notaris Pak. Kalau memang ini sudah terbuka, makanya pada kesempatan ini sudahlah kepada Pak Agus ya, Pak Agus siapa? Pak Agus Abdul Fatah. Nih, yang bermasalahnya nih Pak, nih pemirsa jejak kasus ya. Di sini sudah ada pernyataan yang dibuat tanggal 13 Agustus 2022, saya bacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Agus Abdul Fatah, nomor NIK-nya 32040087505, tanggal lahir Bandung 2/1/76, alamat Gang Siti Maria 6 nomor 304/86 RT 0501 Kelurahan Jamika. Dengan ini menyatakan bahwa bila mana dalam proses pembuatan sertifikat balik nama atas nama M. Nurdin dengan sertifikat SHM 7866 Kelurahan Cipamokolan seluas 60 meter persegi kepada M. Nur Hidayat Karo tidak selesai dalam waktu bulan Agustus, bulan Agustus, maka akan mengembalikan sertifikat asli dan biayanya dengan rincian pemakaian sesuai dengan bukti-bukti nanti terlampir. Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat walafiat dan tidak dalam keadaan kekurangan apapun. Bandung 13 Agustus 2022, yang bertanda tangan di bawah ini Agus Abdul Fatah dan saksi-saksi Tati Suhati, itu yang pertama itu ya. Ya. Terus Yuyun siapa? Yuyun itu adiknya Tati. Dia saksi. Saksi. Terus pihak kita nggak ada? Ya, kita nggak ada. Nggak ada. Tapi melihat ya. Ya, di video call. Oke. Pemirsa jejak kasus, demikianlah laporan dari Pak Nur Hidayat ya, kepada kami. Mudah-mudahan dengan adanya ini semua pihak lah
kalau seandainya memang ini tidak diselesaikan, kami akan upload dan semua pihak, baik BPN, terus Disdukcapil maupun notaris harus bergerak. Inilah mafia-mafia yang pemerintah sedang cari. Kalau ini dibiarkan, ini akan terus berlanjut, Pak. Mencari mangsa-mangsa yang itu. Ini mungkin Pak Nur Hidayat ini terlalu percaya kepada seseorang sehingga bisa saja terus saja dibohongi. Ini data-data juga sudah lengkap, ya, untuk memproses. Ini tinggal ini aja, ya. Kalau ada itikat baik mungkin selesai, ya. Tidak ada terkait ke pengadilan pun ini sudah punya kekuatan hukum, ya. Ini sudah termasuk penipuan segala macam. Mungkin kami akan tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut, dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami yang menjadi korban ini. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebut mafia tanah ada di mana-mana. Hadi bahkan menegaskan bakal mencopot pejabat BPN yang diketahui terlibat praktik mafia tanah. Apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat.